Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Yang saya hormati aparat pemerintah setempat, Bapak Kepala Dusun, Ketua RT, dan juga sesepuh kita Pak Kaum, Pak siapa? Pak Tumino, namanya paling keren ge. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ustadz Gatot Subianto, selanjutnya yang saya hormati tim serbu, baik tim serbu pusat maupun tim serbu Kecamatan Natar beserta jajarannya. Selanjutnya yang saya hormati Direktur Baitul Mal Asy-Syifa, Mas Andri. Tapi direkturnya melarat ya Bu. Kalau direktur Bank Lampung sugih biasanya. Selanjutnya yang saya hormati Mas Ahmad Ramdhani, juga pelopor Gerakan Serbu Pancasila. Selanjutnya sahabat-sahabat Banser, sahabat-sahabat Banaspati, sahabat-sahabat Pagar Nusa, sedulur-sedulur apa ya, begecil bukan ya? Bukan ya. Anak-anak muda Pancasila. Selanjutnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah tasyakur bedah rumah, khususnya yang sedang bersyukur dan berbahagia Bapak Ratno beserta istri dan keluarga. Semoga kediaman beliau ini senantiasa diberkahi oleh Allah Ta'ala. Tinggal di dalamnya adem, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, rezekinya lancar,
murah rezeki, diberikan kesehatan. Mudah-mudahan wasilah dengan acara bedah rumah dan syukuran ini Pak Ratno disugihkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Cuman pesan jangan kawin lagi, karena kamarnya cuman 2. Nanti anaknya mau taruh di mana? Betul Bu? Tuh. Kalau Ustadz Gatot kamarnya banyak itu, makanya boleh. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Malam ini kita berbahagia dikarenakan kita sudah menggembirakan tetangga kita, sudah membuat bahagia saudara muslim kita. Dengan bersama-sama kita bergotong royong, bersama-sama kita sambatan, sama-sama kita nyumbang, baik tenaga maupun materi, untuk terselenggaranya bedah rumah ini. Mudah-mudahan karena kita memudahkan urusan saudara kita, urusan kita pun dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dikarenakan begini, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Dan Allah akan terus menolong hambanya selama hambanya itu mau menolong saudaranya sendiri. Jadi mudah-mudahan karena kita nolong keluarga Pak Ratno, mudah-mudahan keluarga kita pun juga ditolong oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Begini Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang menjadi bagian dari kebahagiaan dunia. Kalau kita punya 4 perkara ini, maka dunia kita bahagia. Bu, ada berapa? 4. Pengen tahu tidak? Pengen tahu aja apa tahu banget? Banget ya. 4 perkara yang merupakan bagian dari kebahagiaan dunia. Jadi kalau jenengan punya 4 ini, maka jenengan bahagia. Kita punya 4 ini, maka kita layak ditetapkan sebagai orang bahagia. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, almar'atu sholihah, punya istri sholihah. Ini ibu-ibu sudah sholihah belum Pak? Jawabnya belum. Alah, bapaknya aja kayak gitu ya. Sekarang saya nanya ibu-ibu. Ibu-ibu sudah sholihah belum? Alhamdulillah. Karena nyatanya Bapak Ibu, kebahagiaan dunia ini ada pada istri yang sholihah. Jadi buat laki-laki itu sebetulnya bukan rumah mewah sejatinya bahagia, bukan mobilnya banyak, bukan motor sport, apalagi odong-odong ya Bu ya. Bukan pula sepeda yang lagi ngetren seperti masyarakat di Bandar Lampung. Bukan. Kebahagiaan sejati setiap laki-laki adalah punya istri sholihah. Itu sejatinya. Punya istri sholihah, punya istri yang bersyukur. Karena nggak enak punya bini nggak syukur. Umpama bapak-bapak hidup susah, tinggal numpang, makan saja susah. Mak, nopo Pak? Maaf ya, gara-gara kawin sama saya, kamu susah. Orang punya motor, kita cuman sepeda. Orang punya rumah, kita cuman numpang-numpang. Apa jawab istrinya? Enggak kok Pak.
Kami bangga. Saya bangga punya suami kayak bapak. Subhanallah. Pak, jenengan walaupun kerja capek, nguli, nyangkol, gosong, terbakar terik matahari, tiba-tiba istri di rumah bilang, saya bangga punya suami kayak bapak. Langsung drodok dadanya, berguguran bulir-bulir air matanya. Kalau bener, ini malah apa atau Pak? Pret katanya. Ada nggak perempuan kayak gitu? Boro-boro. Ini malah tidak, suami merasa inferior kalau kata orang itu. Inferior itu apa? Rendah diri. Lihat tetangga sudah sugih semua. Tetangga sudah punya apa-apa. Suami merasa prihatin karena tidak bisa membahagiakan istrinya. Terbendung air mata di kelopak mata. Mohon maaf, tidak bisa membahagiakan pujaan hati. Tidak bisa membahagiakan anak-anak sebagai buah hati. Saat sedang bersedih begitu, apa jawab istrinya? Iya, sial saya dapat laki kayak lu. Masya Allah, hancur hatiku. Jajal ibu-ibu bapak-bapak punya rumah mewah, tapi istrinya tidak solihah. Kerjaannya ke salon, pedicure, medicure, apa itu ya? Kerjaannya ke salon, ngurusin suami malas, masak juga malas, nggak bahagia. Istri kerjaannya cuma dandan, tapi dandannya buat orang di luar, bukan dandan buat suaminya, tidak bahagia. Orang kaya pun tidak bahagia kalau istrinya tidak solihah. Sudah suami capek cari nafkah, punya bini cerewet. Ada nggak sih istri cerewet itu? Kalau di sana mah banyak. Kalau di Pancasila, pusatnya. Nggak ada pilihan lain. Istri yang solihah. Makanya jadi istri yang bersyukur itu membahagiakan. Saya punya anak, minta beliin mainan. Begitu pulang dibeliin, Bu, senangnya jingkrak-jingkrak. Saking senang diberikan mainan. Bangga jadi bapak, sudah nyenengin anak. Itulah rasanya diterima kasihi. Itulah rasanya kalau disyukuri. Jenengan bisa nggak, Bu? Habis dikasih duit suami jingkrak-jingkrak. Bisa nggak kira-kira? Makasih ya Pak, makasih ya Pak. Langsung langsung diambung. Coba mulai sekarang praktekan. Kalau dikasih duit langsung cetok-cetok. Luar biasa. Istri solihah. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, bagian dari kebahagiaan dunia itu wal maskanul wasi', punya rumah yang luas. Rumah Pak Ratman ini luas enggak ya? Jadilah 6 kali 6 36 ya. Punya rumah yang luas, tapi ingat Bapak Ibu, luas itu bukan soal ukuran, tapi luas itu tentang apa yang kita rasakan. Catat di status Facebooknya masing-masing. Tak ulang lagi, luas itu bukan soal ukuran, tapi soal tentang apa yang kita rasakan. Betapa banyak rumahnya lebar, bertingkat, tapi terasa sempit. Karena hatinya yang sempit. Tidak sedikit yang rumahnya sederhana, tapi terasa lapang karena jiwanya yang lapang. Laisal ghina an kathratil arad, walakinnil ghina ghanan nafsi. Bukanlah kaya raya itu karena kalian banyak perhiasan. Orang kaya bukan karena perhiasan. Apa orang kaya itu naik kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Gawat tasnya aja begini. Wow. Masuk taruh digoyang-goyang, tuing tuing tuing. Tidak. Walakinnil ghina ghanan nafsi, tapi kaya yang sebenarnya, kaya yang sesungguhnya, kaya jiwa kalian semua. Ini mudah-mudahan dengan lapangnya hati,
luasnya pikiran, rumah kita terasa lapang dan luas. Allahumma amin. 2. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kebahagiaan dunia ini wal jarus solih, punya tetangga yang baik-baik. Tetangga di sini baik-baik enggak? Alhamdulillah. Betapa banyak orang yang buru-buru pengen pindah rumah, pengen dijual, bukan karena rumahnya kurang nyaman, tapi tetangganya biang kerok, cangkeme-cangkemele. Mana orangnya ya? Kerjaannya nyinyir. Ini istrinya Pak Ratno beli terasi setengah aja diomong. Kok beli terasi cuman setengah? Bu, jangan jadi tetangga yang jelek. Jangan suka nyinyir, ngomentari tetangganya. Ada aib tetangga kita tutup. Jangan ketahuan dari lisan kita. Itu tetangga yang baik. Ini emang enggak tetangga ribut berantem sampai pasar ceritanya. Tahu enggak berapa piring yang pecah? 10. Lo kok jenengan tahu, tak hitung prang 10 kali. Padahal yang dibanting bukan yang beling, Bu, piringnya yang kaleng. Ya enggak ada yang pecah sama sekali, tapi gara-gara mulut kita, aib tetangga sudah tersebar kemana-mana. Sekali lagi, jagalah aib saudara kita. Dikarenakan wal ghaibatu asyaddu minaz zina, ghibah itu lebih kejam daripada berzina. Wal fitnatu asyaddu minal qatli, dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Bahagia hidup kita di dunia ini kalau punya tetangga yang baik, cangkemnya terjaga, tetangga yang peduli dengan sesama, rajin membantu. Bu, Norwegia itu menjadi negara paling bahagia di dunia. Karena ngapa? Norwegia baik-baik. Kalau panen mangga, panen apel, dimasukin kantong kresek, dibagi, ditaruh di pagar rumahnya. Yang mau silahkan ambil. Nang Norwegia, nang Pancasila, boro-boro. Tapi payah, Pak. Kalau di pohon mangga kita tulis yang mau silakan ambil, habis ada yang bawa karung. Yang minta juga nggak tahu diri sih soalnya. Nah makanya saya mencanangkanlah, berharap nanti kita kerjasama, Pak. Nanti saya ngomong sama Pak Bupati Lampung Selatan, entah siapapun bupatinya, bupati yang sekarang mau wakilnya, bisa kita ajak ngobrol semua. Kita bicara nanti dengan ketua DPRD, saya dengan anggota-anggota dewan, Bapak Ibu, kita canangkan ke depannya, mudah-mudahan Pancasila menjadi desa yang paling bahagia. Allahumma amin. Kita tarik mereka biar peduli dengan Pancasila ini. Karena orang Jawa ini enak, Pak, guyub rukun. Buktinya kita bisa bedah rumah kan? Cuman pakai duit 1000-an coba. Sudah sampai 7 rumah yang kita bedah. Padahal cuman 1000. Ini mengapa bisa? Karena kita guyub rukun. Karena kita ta'awun, saling tolong menolong. Mudah-mudahan masyarakat Pancasila, Rurung Raya juga semakin bahagia. Allahumma amin. Nah yang keempat, kebahagiaan dunia itu wal markabul hani, punya kendaraan yang nyaman. Jenengan punya kendaraan apa? Motor. Alhamdulillah. Punya sepeda ontel? Alhamdulillah. Kendaraan juga tergantung kita nyaman atau tidaknya. Yang penting gini ya, Bu. Kalau urusan kendaraan ini jangan iri sama punya orang. Gini apa nggih? Ya punya kita saja yang disyukuri. Ini emang enggak tetangga beli mobil menggigil. Tetangga beli motor gemeter. Tetangga beli ceret menceret. Ya kalau ngelihat punya orang, kapan kita bahagianya? Ada cerita begini. Ada kakek-kakek, nenek-nenek, mbah-mbah, mbah putri lan mbah kakung pulang dari ladang. Nggak tahu habis tandur apa habis panen. Pulang dari ladang, hujan, gerimis, jalan kaki. Lagi jalan kaki, Pak, dibalap
sama yang numpak sepeda. Sama laki bini juga. Kata Simbah Putri, coba kita punya sepeda, pulang dari ladang, kan nggak kehujanan. Kehujanan juga nggak kelamaan. Iya, kata suaminya, mengkoma, nanti tak dandan sepeda yang di belakang, biar kita numpak sepeda. Yang numpak sepeda, papasan sama yang naik motor. Kata bininya Noel dari belakang, Pak, coba kalau kita punya motor. Walaupun kehujanan juga, tapi kan cepet sampai rumahnya. Iya, kata suaminya, nanti kita nabung, ngumpul duit, beli motor. Yang numpak motor, papasan sama yang numpak mobil. Kata yang punya motor, coba Pak, kalau kita punya mobil, pulang dari ladang kehujanan kan gak basah. Nah yang numpak mobil itu kebetulan nggak sama istrinya, Bapak Ibu, sendirian. Yang tadi kan pasangan, yang jalan kaki pasangan, yang numpak sepeda pasangan, yang numpak motor pasangan. Nah yang numpak mobil dewean. Sing numpak mobil dewean, papasan kali Mbah Putri lan Mbah Kakung yang jalan kaki tadi. Lagi papasan nangis, dia brebes mili. So sweet amat kakek nenek itu. Mandi hujan berduaan. Nah saya ditinggal bini kabur ke luar negeri. Allahu Akbar. Begitulah hidup Bapak Ibu. Kalau ngelihat punya orang, selalu saja yang punya orang itu lebih baik daripada punya kita. Syukur yang punya kita. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita semua. Allahumma amin. Ma naqasat shadaqatum mimmal. Sedekah tidak akan pernah mengurangi harta. Bal yazdad, semakin ditambah, dan semakin ditambah. Mudah-mudahan Bapak Ibu panjenengan semua rezekinya ditambah oleh Allah Ta'ala. Allahumma amin. Baik, itu tentang bedah rumahnya. Sekali lagi buat Pak Ratno, mudah-mudahan ini barokah. Yang kurang ditambah sendiri nantinya ya. Saya doakan anak-anak beliau nanti jadi orang yang berhasil semua. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita ngaji. Cuman kalau tak bacain sak kitab kepanjangan. Ini daftar pertanyaannya sudah dibikin. Nanti kalau jenengan tidak tercover pertanyaannya, bisa tanya lagi. Ini ada 10 pertanyaan. Banyak amat. 1. Apakah orang yang dari kecilnya belum diakikoh boleh berkorban? Ini pertanyaan pertama. Begini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau pertanyaannya apakah orang yang belum akikoh boleh berkorban, jawabannya boleh. Orang yang dari kecil belum diakikoh, sekarang sudah tua, yang bersangkutan pengen berkorban, apakah boleh? Jawabannya boleh. Karena akikoh tidak mensyaratkan korban. Kalau jenengan tanya, apakah orang yang tidak wudhu boleh sholat? Jawabannya enggak boleh. Karena syarat sahnya sholat adalah wudhu, suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Itu syarat sahnya sholat. Tapi akikoh tidak mensyaratkan korban. Hati-hati dengan bahasa fikih. Tapi kalau bahasanya begini benar. Sebaiknya orang yang belum akikoh jangan korban. Tapi akikoh saja. Itu benar kalimatnya. Mendahulukan akikoh terlebih dahulu. Karena dia belum akikoh. Karena akikoh ini sunnah muakkad. Sunnah muakkadnya atas orang tua terhadap anaknya. Lil qadiri alaiha, bagi yang sanggup mengerjakannya. Akikoh itu Bapak Ibu disembelih pada hari ke-7 setelah kelahiran. Kalau tidak sanggup, kelipatannya 14. Belum longgar 21. Belum longgar 28. Belum longgar berapa? Loncat. Habis 28 berapa? 7 lagi. 35.
Habis itu dalam 40 hari. Nah kalau nggak mampu juga, terserah jenengan sampai kapan mampunya. Tapi gugur sunnah muakkadahnya kalau anak kita baligh. Begitu anak baligh, ternyata panjenengan sampai anak baligh belum mampu akikoh juga, mengakikohi anaknya, maka gugur sunnah muakkad. Tinggal sunnah biasa. Jadi kalau sudah baligh, akikohnya jadi sunnah biasa. Mau diakikohi bagus, enggak juga ya enggak apa-apa. Makanya panjenengan Pak, ingin mengakikohi diri sendiri, boleh. Sunnah dia. Jadi sedekah bagi kita. Diakikohi bagus, enggak juga enggak apa-apa. Tapi muakkadnya sudah gugur. Anaknya tidak tergadai lagi. Tidak tergadai dikarenakan orang tuanya memang tidak mampu. Masa tergadainya menurut madzhab Syafi'i sampai anak baligh. Kalau sudah baligh, ternyata enggak mampu juga, lepas gadai dengan sendirinya. Tapi zaman sekarang nih, pengen akikoh lebih dahulu itu lebih bagus, tapi tidak mensyaratati. Hati-hati bahasa fikih. Tidak mensyaratati. Jadi akikoh tidak mensyaratati kurban. Jadi kalau pengen kurban silahkan, tetapi mau akikoh dulu lebih bagus bagi kita. Jadi bahasa kitanya apa? Terserah kita. Bahasa Jermannya sakarepmu. Ini bahasa Jerman kasar ya Bu bahasanya ya. Silahkan. Ini bahasanya sedemikian rupa. Mau akikoh silahkan. Enggak bid'ah tidak. Mau korban saja juga silahkan. Tapi sebaiknya dahulukan akikoh. Tapi beda statusnya begini. Panjenengan punya anak. Anaknya ini belum diakikohi. Tapi korban nanti pengen korban. Itu jangan. Akikohi saja anaknya, jangan korban. Begitu maksudnya. Karena mengapa? Anak itu masih dalam masa sunnah muakkadah. Orang tuanya mengakikohinya. Kecuali begini, Ustaz, saya ini bakal akikoh, tapi rencana pakai walimah. Akikohnya nanti berhajian. Ini haji mau korban dulu. Kalau diazamkan boleh. Ya Allah, saya korban dulu di hajian. Nanti habis itu saya akan akikahan. Tapi kita memang ada persiapan dan mampu. Silahkan, tidak mengapa. Dia tidak saling mensyaratkan. Jadi begitu. Yang kedua, sekarang pertanyaannya. Bolehkah korban atas nama orang lain? Jawabannya boleh. Jadi korban kita diatasnamakan orang lain. Boleh. Itu namanya menghadiahkan korban. Termasuk juga berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun bukan orang tua kita. Boleh. Apalagi untuk orang tua. Hukumnya sunnah. Berkorban atas yang wafat meninggal dunia. Jadi mengatasnamakan korban ke orang lain. Itu namanya hadiah. Boleh. Mengatasnamakan korban kepada orang yang meninggal dunia juga boleh. Apalagi itu orang tua kita. Jadi kejadiannya begini Pak. Imam Ali annahu yudhi bikabisain. Beliau menyembelih 2 ekor kibas kambing. Kemudian beliau berkata ketika sembelihan, hadza anni, kambing yang satu atas nama saya, wa hadza anin nabi, yang satu atas nama Nabi. Orang nanya, Ali, Nabi kan sudah wafat. Ngapa lagi korban atas nama orang yang sudah wafat meninggal dunia? Kata Imam Ali, yang nyuruh aku mengerjakan ini adalah Nabi sendiri. Fala ada'uhu abada, dan saya tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Sakjane sebenarnya Imam Ali itu pengen korban atas bapaknya dan ibunya. Cuman bapaknya Ali siapa namanya? Ratno. Subhanallah. Oh, yang punya rumah punya anak Ali. Subhanallah. Ini Ali juga. Bapaknya Ali sinten? Suraji. Suraji ya.
Allahu Akbar. Ternyata ibu-ibu pinter gaul juga ya. Nah, bagus begitu biar nggak ngantuk ya, Bu ya. Bapaknya Ali sinten Ratno Suraji ya. Jadi Imam Ali niku bapaknya siapa namanya? Masa nggak tahu? Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib. Sebetulnya Imam Ali itu korbannya atas nama bapaknya. Cuman bapaknya kan mati belum taslim. Wafatnya belum muslim. Masih kafir. Maka Imam Ali nggak bisa menghadiahkan korbannya kepada bapaknya. Maka pengganti bapaknya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi sudah cukup pahalanya, Kanjeng Nabi niku Pak pahala cukup, dijamin masuk surga yang paling pertama sekali. Hanya saja Imam Ali melakukannya karena baktinya kepada Nabi sebagai pengganti orang tuanya. Maka hukum asalnya sunnah dalam madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah berkorban atas yang wafat meninggal dunia, termasuk kesunahan sedekah. Makanya sedekah atas orang meninggal itu sunnah, Bapak Ibu. Itu tahlilan, sedekah itu hukumnya sunnah. Makanya sahabat nanya, apa yang fa'uha inta sodaktu anha, mamaku mati ya Rasul, apakah mamaku dapat pahalanya bila aku sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am, iya, tasodak anha, sedekah atas nama mamamu. Ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Lalu dia nanya lagi, ayu sadaqati afdol, apa sedekah yang utama? Sakyul ma, bagikan air minum. Maka kalau ada yang meninggal Bapak Ibu, enggak ketang air minum, jadilah beli air minum. Apa mereknya ini? Glos ya. Ini berapa sekerdusnya? Enggak tahu, enggak pernah beli ya. 20.000 lah anggap ya. Jadi kalau sekerdus kan 20.000, 100.000 cepet dapat 5 dus. Jadilah Ustadz, nggak punya duit buat beli air mineral, sudah air sumur, direbus, dikasih yang hitam-hitam, sama yang manis-manis. Ustadz, kayu bakar basah, gasnya lagi habis, nggak bisa ngerebus air, ya sudah air sumur, masukin tekok, tuangin di gelas, bagikan, tapi jangan ngomong-ngomong. Takut banyak yang nggak mau minum, takut anyang-anyangan. Ya kalau cuman air minum mah sanggup. Lebih air minum apa ya Rasul? Kata Nabi, fa'itamu to'am, silahkan sedekah makanan. Jadi gaya tahlilan itu sedekah minum makanan itu manfaat buat yang wafat meninggal dunia. Silahkan kalau mampu. Kalau nggak mampu ya jangan maksa. Yang nggak boleh itu gara-gara tahlilan rumah kegadai. Awas Pak Ratno, gara-gara tahlilan kegadai nih. Rumah bedah rumahnya. Ladang kejual gara-gara tahlilan, nah itu yang nggak boleh. Tapi kalau ada kelonggaran sedekah silahkan. Kalau maksa ya nggak boleh. Besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan. Baik, yang kedua ya. Selanjutnya, cara membagi akikoh. Bagaimana cara membaginya? Kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah, kemudian hadiahkanlah, lalu sedekahkanlah. Jadi makanlah, hadiahkanlah, lalu sedekahkanlah. 3 bagian. Bagian yang pertama makan. Bagian yang kedua hadiahkan. Bagian yang ketiga sedekahkan. Apa yang disebut hadiah-hadiah itu? Kurban dibagikan kepada tetangganya yang mampu. Itu namanya hadiah. Jadi orang kaya boleh menerima korban. Dan sedekahkanlah seandainya yang miskin banyak, maka korban disedekahkan semua. Tapi kalau cukup bagiannya sak Pancasila umpama ini, korban sekian sapi, sak Pancasila kebagian semua, silakan bagi rata.
walaupun cuma sekilo. Yang kaya yang miskin makan semua. Dan keluarga yang berkorban, yakulu ahlul bait, keluarga yang berkorban boleh makan daging kurban maksimal 1/3. 33%, Pak. Itu kalau beleh dewe, ngulit dewe, nyacah dewe, bagi sendiri. Tapi kalau pakai panitia kurban ya jangan kebangetan. Bawa sapi ke panitia kurban, aku minta 1/3. Panitia jawab, ingat ya Pak, ambil sapi kamu. Bawa pulang beleh dewe, urus sendiri. Enggak ikhlas kalau kebanyakan. Yang ngurus emang siapa? Yang capek juga kita. Jadi orang yang berkorban ini sekaligus ada pertanyaan, apakah orang yang berkorban boleh makan daging kurban? Jawabannya boleh. Bahasa fikihnya begini, wala ya'kulul mudhahi say'am minal udhiyatil mangdurah. Orang yang berkorban wala ya'kulul mudhahi, tidak boleh orang yang berkorban makan syai'an sedikit pun minal udhiyati dari korban al-mangdurah, korban nazar. Jadi orang yang korban itu nggak boleh makan kalau korbannya korban nazar. Korban nazar itu apa? Contoh, Ustadz Gatot nadar, ya Allah, seandainya saya dapat janda misalnya lagi ngapura nggih, seandainya saya dapat janda lagi sebelum Idul Adha, maka saya nazar nyembelih seekor sapi kurban. Nah ini karena korban nazar, Ustadz Gatot nggak boleh makan. Tapi istrinya makan hati. Ini kok Bu Nyai Gatot kayaknya agak kuru ya. Jangan-jangan makan hati nih. Makanya jenengan Bu, kalau yang gemuk-gemuk, melar, gembrot ya, semok, diejek karena gemuknya, jawabannya begini, saya gemuk karena makan nasi, bukan karena makan hati. Iya, keren kan? Biar yang langsing-langsing itu nggak songong. Jadi sekali lagi, korban nadar, misalnya Pak jenengan nadar, kalau anak saya dapat jodoh, nanti riaya korban saya akan kurban kambing. Yang nadar, yang ikrar nggak boleh makan. Atau misalnya kita korban nadar, kalau saya keterima PNS umpama, maka korban sapi. Maka yang ikrar tidak boleh makan. Selanjutnya wa ya'kulu minal udhiyatil mutatawwa biha. Dan boleh orang yang berkorban memakan korban sunnah biasa. Jadi bukan nadar. Kalau kalimatnya begini, ya mudah-mudahan panen tahun ini lancar. Kalau panennya lancar, banyak, insya Allah mau korban. Itu bukan nadar ya Pak. Itu baru niat. Jadi bahasanya tetap korban sunnah. Jadi bukan korban nadar. Selanjutnya, pertanyaan yang berikutnya. Anak bisa tidak mengakikohi orang tua? Anak bisa tidak mengakikohi orang tua? Enggak bisa. Tetapi menghadiahkan bisa. Ingat ya, enggak kebalik lah, masa anak mengakikohi orang tua. Itu sama saja anak menyusui emaknya gitu. Ya kesedot namanya, enggak bisa lah. Anak menyusui bapaknya, pencabulan namanya. Enggak boleh itu. Tapi anak mengakikohi orang tua kalau bentuknya begini, Pak, aku sudah beli kambing. Karena bapak belum pernah akikoh, maka tak hadiahi akikoh sama bapak. Silakan bapak akikoh. Kalau dia masih hidup. Kalau dia masih hidup. Nah seandainya orang tua sudah wafat, ulama tetap beda pendapat. Disamakan dengan menghadiahi, karena hukum sunnah muakkadnya sudah gugur menjadi sunnah biasa, sama saja menghadiahi akikoh. Jadi kalimatnya bukan mengakikohi, tapi menghadiahi pahala akikoh. Walaupun begini, saya tegaskan lagi Pak,
Karena rata-rata jenengan ini lahirnya kalau nggak zaman Jepang, zaman Belanda ya. Rata-rata. Zaman Jepang, zaman Londo itu Pak. Jangankan mau akikoh, makan aja susah. Gitu bengke. Makan aja susah loh Pak. Jadi orang tua itu nggak sanggup akikoh itu bukan karena melalaikan. Karena memang nggak sanggup. Artinya kalau sudah sampai balik orang tua memang nggak sanggup mengakikohi anaknya, maka gugur sunnah muakkad jadi sunnah biasa. Diakikohi silahkan, enggak juga yang enggak apa-apa. Pengen longgar anaknya, pengen menghadiahi akikoh orang tuanya, silahkan monggo. Tapi ingat, tidak lagi menjadi syarat, tidak sunnah muakkad dan bukan sebuah kewajiban. Jadi begitu. Selanjutnya, orang yang kurban bolehkah makan daging kurban? Tadi sudah kejawab ya. Selanjutnya umur hewan kurban. Nah, ini ketentuan umur hewan kurban menurut fikih. Disebutkan wa yujzi'u fihal jaza'u minad do'ni. Al-jaza'. Al-jaza' itu biri-biri ya. Kalau dia biri-biri itu boleh dia umur setahun kurang, boleh. Kalau biri-biri, yang penting ma'au pasanatan au qarabah. Genap setahun atau mendekati setahun. Itu kalau biri-biri. Sedangkan watani minal ma'zi, kalau jenis ma'iz ya, apa namanya itu kambing kita, kambing Jawa lah Pak ya. Kalau jenis kambing kita itu minimal setahun. Ma'au pasanatan minimal setahun, masuk tahun yang kedua. Atau kalau bingung sudah poel giginya. Sudah tanggal giginya. Kalau bingung betul tentang umur hewannya, kambingnya atau biri-birinya, karena waktu lahir nggak dibikinkan akte kelahiran, jadi bingung tanggal berapa lahirnya, sudah setahun atau belum, maka Bapak Ibu tandain sudah poel giginya. Bapak-bapak udah poel belum? Siap dikorbankan itu ya. Selanjutnya wataniyu minal ibil, wataniyu minal bakor. Cukup umur untuk ibil. Al-ibil itu unta. Unta itu rata-rata ulama menyepakati cukup umurnya itu ma'aufa arba'a sanawatin, 4 tahun. Karena unta kan nggak cepat pembesarannya, 4 tahun. Kalau untuk jenis sapi itu wataniyu minal bakor. Kalau sapi itu ma'aufa sanatain wa dakhala fi thalitsah. Kalau sapi itu umurnya 2 tahun. Masuk tahun yang ketiga. Itu bisa digunakan untuk berkorban. Selanjutnya yang berikutnya, tapi ingat, nggak boleh cacat. Hewan kurban tidak boleh cacat. Arba'un la tujzi'u fid duhaya. Ada 4 perkara yang nggak boleh digunakan untuk berkorban. 1. Al-aura'ul bayyinu awaruha. Hewan yang buta. Al-bayyinu, jelas-jelas butanya. Al-bayyinu awaruha, jelas butanya. Jadi kalau kambingnya buta, nggak boleh digunakan berkorban. Tapi kalau kambingnya baru kena katarak, boleh, nggak apa-apa. Kambingnya dikasih kacamata, rabun jauh, rabun dekat, nggak apa-apa, masih boleh. Tapi nek picak buta, nggak boleh. 1 atau 2-duanya. Selanjutnya, wal arja'ul bayyinu arajuha. Hewan yang pincang, jelas-jelas pincangnya. Pincangnya berarti cacat permanen. Kakinya potol atau pincang permanen. Umpama jenengan Pak, bawa sapi mau korban, pas mau diturunkan sapinya loncat kecetit. Itu masih boleh dikorbankan karena belum permanen. Kan baru kecetit. Mau dibawa sangkal putung tanggung kan. Makanya ya udahlah, beleh aja korban, tanggung amat ke sangkal putung ya. Itu belum cacat pincang, belum, baru kecetit aja nggak apa-apa. Tapi pas beli sapi pincang, tanya sama tukang sapinya, sejak kapan pincangnya? Tahun lalu, cacat kan? Nggak boleh digunakan untuk berkorban. Selanjutnya yang berikutnya, wal maridatul bayyinu maraduha. Hewan yang sakit, yang tepar, benar-benar sakit, nggak boleh. Contoh, kambing masuk angin. Ini orang Indonesia ini payah, korban kambing, kambingnya dimandiin, disampoin,
Mandiin, sampoin, di make upin, dikacain, kambingnya masuk angin. Nggak jadi buat korban. Kalau sapi dimandikan seneng, kebo dimandikan seneng. Kalau kambing yang jangan, Bu. Kan ada kambing yang nggak suka mandi. Ada nggak kambing yang suka mandi? Di sini jangan-jangan ya. Allahu Akbar. Selanjutnya, wal ajfa, hewan yang kurus kering, nggak boleh. Sampai sumsumnya kering, tulang rusuknya nongol, perutnya aja kempot, matanya kuning, kayak kena hepatitis ya. Kambing, sapi yang kurus kering nggak boleh digunakan berkorban, nggak sah korbannya. Kadang-kadang kebalik, Pak. Kambingnya kuru, yang korban gemuk. Kata panitia korban, apa nggak kebalik ini? Ini jangan-jangan orangnya pantas dikorbankan ini. Ya, di 4 yang tidak boleh digunakan untuk berkorban. Kemudian yang berikutnya, wa yujzi'ul khasiyu. Boleh korban hewan yang dikebiri. Sapi majir ya. Majir itu perempuan ya, Bu ya. Yang majir boleh ya. Majir boleh, sapi majir boleh. Sapi dikebiri juga boleh. Yang dikebiri itu ngapa? Sapi yang suka pencabulan ya. Makanya dikebiri ya. Subhanallah, misalnya sapi yang dikebiri, kambing yang dikebiri boleh. Sapi majir, kambing majir. Majir itu apa sih? Nggak beranak lagi ya? Nggak beranak lagi, menopause mungkin ya, atau mandul ya, atau sengaja digemukkan, Pak. Kayak sapi penggemukan kan? Tidak untuk peranakan tapi untuk penggemukan. Boleh, nggak apa-apa, sah. Wal maksudul qarni, retak tanduknya juga boleh. Retak tanduk juga boleh. Wala yujzi'ul maqtu'atul udhuni wad danab. Tidak boleh dikorbankan hewan yang putus telinganya. Jadi kalimatnya Bapak Ibu, la yujzi'ul maqtu'atul udhun, putus telinga, walad danab, atau putus ekornya, nggak boleh. Sapi kok nggak ada ekornya, putus. Mana ekornya? Kemarin diambil buat sok buntut misalnya. Iya, nggak sah digunakan berkorban. Kecuali buntutnya bawaan lahir nggak ada. Telinganya bawaan lahir nggak ada, nggak apa-apa. Ya, kalau telinganya sobek aja masih boleh ya. Al-maqtu'ah itu putus, Pak. Bukan sobek, putus ya. Jadi sedemikian rupa. Baik, pertanyaan berikutnya. Umur hewan kurban sudah. Selanjutnya, bolehkah kurban arisan? Bolehkah kurban arisan? Begini. Arisan itu patungan ya, Bu? Ya. Ada 2 kasus korban patungan. 1 sapi patungan orang 7. Boleh dan gugur sunnah muakkad bagi 7 orang itu. 1 sapi kalau buat orang 7. Boleh patungan orang 7 dan gugur sunnah muakkad bagi orang 7. Tapi bagaimana 1 kambing atau 1 sapi dibeli ramean? Misalnya 100 orang warga dusun 5 patungan beli seekor sapi. Apakah sah sebagai korban? Jawabannya sah sebagai korban. Sah sebagai korban. Tapi tidak menggugurkan kewajiban. Nah, gugur kewajibannya hanya buat 7 orang. Karena sapi untuk 7 orang. Caranya kayak mana, Pak, biar gugur kewajiban? Atas namakan 7 orang. Tapi jangan diniatkan kayak utang arisan ya, Bu ya. Nanti 7 orang mati di luar, enak amat dia ya. Nggak bayar lagi. Jangan kayak utang piutang. Pokoknya ini 1 sapi 7 orang. Sapi berikutnya 7 orang. Masih boleh itu untuk gugur kewajiban. Atau tidak di atas namakan 7 orang, nggak apa-apa. Jadi pahala korban seekor sapi dibagi seluruh warga dusun 5. Nggak apa-apa. Kayak korban di sekolah ya, Pak. Di sekolah itu siswa patungan. Ada yang 100.000, ada yang 50.000 untuk beli seekor sapi. Maka sah sebagai korban selama dia disembelih pada hari raya korban dan pahalanya dibagi. Tapi nggak nggugurin kewajiban. Nanti jenengan ditagih, Pak, jenengan kan kaya sugih, yuk ikut korban. Udah, di mana, Pak? Nang sekolah. Anak saya 50.000, enak aja. Tidak menggugurkan sunnah muakkad. Jadi korban itu Bapak Ibu, sunnah muakkad
Wal udhiyatu sunnatum muakkadatun. Korban itu sunnah muakkad bagi orang yang mampu setiap tahun. Setiap tahun. Jadi bukan seumur hidup sekali ya. Setiap tahun. Selama dia mampu. Maka yang mampu tidak gugur sunnah muakkadnya dengan korban yang rame-ramean itu. Dia tetap harus korban sendiri lagi. Tapi kan karena kita 100.000, 50.000 kan karena nggak mampu untuk menyembelih seekor sapi tersebut. Maka sah sebagai korban tapi tidak menggugurkan sunnah muakkadnya. Dapat sunnah biasa, pahala korbannya dibagi rame-rame. Itu maksudnya. Baik, saya bacakan dulu keterangannya. Waktu juz'ul badanatu an sab'atin, diperbolehkan seekor unta untuk 7 orang, wal baqaratu an sab'atin, dan sapi atas 7 orang, wasyatu an wahidin, dan kambing untuk 1 orang. Jadi kambing itu hanya menggugurkan sunnah muakkad untuk 1 orang. Tapi 10 orang patungan beli seekor kambing boleh, semua dapat pahalanya, tapi tidak menggugurkan sunnah muakkadnya. Itu maksudnya. Selanjutnya, pertanyaan berikutnya. Kurban patungan sudah. Kambing untuk 1 keluarga. Bolehkah kambing diatasnamakan 1 keluarga? Kalau yang sunnah muakkad di 1 keluarga itu cuma 1, boleh, nggak apa-apa. Yang lain dapat berkah pahalanya. Misalnya bapaknya saja. Tapi kalau bapaknya PNS, mamanya PNS bergaji, gajinya gede semua, anaknya juga bergaji. Yang sunnah muakkad bukan 1 orang. Ada 4 orang, ya 4 kambing itu minimal. Kalau sapi itu ngambil 4 bagian. Sampai sedemikian rupa. Ada yang ngomong, enggak kok Ustaz. Wong Nabi pernah kok korban seekor 1 kambing untuk seluruh umatnya. Iya. Nabi korban, kalimatnya begini, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa min ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Nabi pernah korban seekor kambing. Ya Allah, korban ini dari Muhammad, dari keluarga Muhammad, dan atas nama seluruh umat Muhammad. Boleh. Itu namanya hadiah pahala korban untuk semua umatnya. Tapi dia tidak menggugurkan sunnah muakkad. Jenengan diajak korban, Pak, korban, udah dikorban sama Nabi. Ya nggak boleh. Nggak menggugurkan sunnah muakkad. Nabi karena dia pemimpin kita, Nabi kita, boleh dia menghadiahkan. Kayak negara kita, Pak Jokowi. Nanti Pak Jokowi korban, pas hari raya korban. Lalu dia berkata, Allahumma taqabbal min Jokowi, wa min ali Jokowi, wa min ummati Jokowi. Ya Allah, terimalah korban ini dari Jokowi, dari keluarganya Jokowi, dari semua rakyat Jokowi. Boleh? Tapi kita nggak boleh ngebantah. Pak, korban udah dikorbanin sama Jokowi. Nggak boleh. Nggak menggugurkan sunnah muakkad, tapi boleh menghadiahkan pahala korbannya itu. Itu maksudnya. Baik, selanjutnya. Terakhir. Bolehkah menjual kulit hewan kurban? Di Pancasila kulitnya dijual apa dimakan? Ya, geragas semua ya Pak. Ya enggak lah. Orang kota itu kulit banyak kebuang Pak. Karena pemales. Apalagi wayah korban banyak. Kulit banyak kebuang Bu. Makanya di kota itu kulit banyak dijual Pak. Karena takut kebuang. Kan dipotong-potong. Kalau di Pancasila kan rajin-rajin. Kulitnya dibikin kikil ya Bu ya. Padahal kulit itu sehat lah sebetulnya ya. Biar nggak gampang masuk angin. Makan kulit sapi biar tebal kulitnya. Allahu Akbar. Jadi kalau yang ditanya bolehkah menjual kulit hewan kurban, ada keterangan begini. Wala yabi'u minal udhiyah. Tidak boleh menjual apapun dari hewan kurban. Tidak boleh menjual. Tapi hukum tidak boleh begitu menjelaskannya. Itu masih ngambang. Bunyi hadisnya begini. Man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatalahu. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Jadi barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, dianggap tidak ada kurban baginya, batal. Tapi ingat, jangan selip ini pakai domir. Pakai kata ganti. Man ba'a, barang siapa yang menjual jilda kulit udhiyatihi. Kulit hewan kurbannya, nyanya siapa?
yang korban. Jadi kalau orang yang korban ngejual, maka tidak sah korbannya. Mikir, korban sapi, biaya habis banyak. Ambil pala, ambil kaki, ambil kulit, jual, batal korbannya, nggak sah. Itu kalau yang korban. Tapi kalau yang nerima hewan kurban boleh. Misalnya jenengan Pak nang Bandar Lampung, karena masjid kan banyak yang korban tuh ya. Ada satu orang dapat 30 kilo Pak daging doang. Jadi jenengan kalau dapat 30 kilo, kalau dimasak semua kan kebanyakan. Jenengan mikir, waduh, ini yang selawek kilo jual sama tukang bakso nih. Misalnya kalau harga daging sapi 150, jual aja 100. Jadi selawek kilo, berapa itu kalau 100.000? 2,5 juta kan? Subhanallah. Jual 2,5 juta, boleh, nggak apa-apa. Yang 5 kilo dimasak, yang 25 kilo dijual, boleh. Karena kita yang nerima. Tapi jangan ngomong-ngomong. Jangan ketahuan orang, malu-maluin. Nanti jenengan jadi omongan orang sekampung, Bapak Ibu. Dasar serakah. Dapat korban banyak, bukannya dibagi-bagi, malah dijualin. Sah-sah saja, tidak jadi masalah itu Pak. Karena mengapa? Itu sudah diberikan kepada yang nerima. Dia pengen ngejual, ya hak dia dong. Sah, korban orang tidak rusak. Makanya kalau di Bandar Lampung itu, karena kulit takut kebuang, sama panitia dijual. Tapi harus diakadkan. Pihak perwakilan yang korban mengakadkan, kasih sama panitia. Misalnya panitianya atas nama siapa? Atas nama Ustadz Gatot, kasih semua. Sama Ustadz Gatot dijual kulitnya, duitnya masuk kantong semua, boleh. Tapi dimusuhi sama kawan-kawannya paling. Nggak dibagi-bagi ya. Jadi dijual, digunakan buat apa? Terserah. Mau dibagiin kepada panitia, boleh Pak. Karena panitia termasuk yang berhak juga. Mau dikasih ke fakir miskin, silahkan. Tidak jadi masalah seandainya takut kulitnya mubadir atau kebuang. Selama yang menjual adalah orang yang menerima, boleh. Yang tidak boleh menjual adalah orang yang berkorban. Baik, sampai di situ. Sekarang kita buka, kalau ada pertanyaan langsung, saya persilahkan. Ya, silakan. Kita hadiah kurban ya Bu. Boleh, bagus ya. Misalnya ke suami, ke orang lain saja boleh kok Bu. Tapi kalau jangan ke suami tetangga. Nanti tetangga curiga gitu ya. Jadi ke orang lain saja boleh. Misalnya ke guru, misalnya ya Bu ya. Apalagi kepada suami sendiri. Boleh, enggak masalah. Walaupun statusnya sudah cerai mati kan. Tetapi begini, ibu-ibu itu akan di surganya nanti akan dengan suami yang terakhir. Jadi ada janda nggak di sini? Banyak ya. Janda-janda ditinggal mati. Kalau jenengan nggak kawin lagi, maka jenengan di surga nanti akan bersama suami yang meninggal dunia itu. Kalau nggak nikah lagi. Tapi kalau nikah lagi ya sama suami yang terakhir, suami barunya. Makanya istri-istri Nabi haram dirabi siapapun. Karena dia tidak jadi ummul mukminin, tidak menjadi ummul mukminin lagi di akhiratnya nanti. Dia akan bersama dengan suami yang terakhir. Makanya ada ibu-ibu langsung buru-buru pengen kawin lagi. Ngapa Bu? Malas aku ketemu dia lagi di surga. Allahu Akbar. Saking mualesnya Pak ketemu bini kayak gitu lagi, ketemu laki kayak gitu lagi. Allahu Akbar. Tapi jenengan jangan dulu salah sangka. Banyak janda-janda nggak kawin lagi, itu bukan karena dia terlalu cinta sama suami. Ada loh Pak, janda-janda nggak kawin lagi. Ngapa Bu nggak kawin lagi? Sayang sama suaminya. Bukan. Kapok. Takut dapat yang kayak gitu lagi. Allahu Akbar. Baik, pertanyaan berikutnya silahkan. Monggo. Mumpung saya belum masuk Indosiar. Nanti kalau saya sudah nggantiin Mamah Dedeh lain, Bu. Kalau udah nggantiin Mamah Dedeh sekali diundang ke sini berapa? Ini kan enak gratisan. Monggo silahkan.
Cukup ya? Oke, sudah jelas semua. Baik, itu saja Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan. Sebelum kita akhiri dengan doa, nanti ada yang doa. Habis ini akan ada sholawatan dulu. Sebelum saya tutup, kita sholawatan. Karena penting, ada yang belum dibayar kayaknya ini. Entah apanya, apa tenda atau apanya. Terus biar buat kesinambungan juga bedah rumah yang berikutnya. Jadi mudah-mudahan gerakan serbu pusat juga rezekinya lancar. Bisa terus support bedah rumah di sini. Karena begini Bapak Ibu, selain bedah rumah, kita sekarang sedang menggarap pembangunan pondok pesantren di Desa Pajar Baru. Ya juga panitianya juga dari sini. Ketua panitia pembangunannya Ustadz Gatot. Kemudian ketua pelaksana pembangunannya Kang Edi gitu. Jadi memang dari sini juga Pak. Mudah-mudahan diberikan kelancaran pembangunan pondok pesantren di Pajar Baru. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang silakan, mana yang mau sholawatan? Silakan. Sholawat